Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kita hormati, kula niki bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Pak Wabub? Kula tak menyesuaikan Pak Wabub mawon lagi. Saya gaduh-gaduh. Oh, gaduh. Nggih. Ingkang kita hormati Pak Wabub, ugi Forkompimda Kabupaten Gunung Kidul, ingkang rawuh niki saking Dinas Pariwisata, Pendidikan, terus boten apa kalau ini tenaga kerja, lebih malih. Kudune kula lek hormati saking iyen-iyen gitu. Ning boten napa-napa diwalik-walik nyuwun ngapunten. Ugi saking DIY Pak Yai Bukhari, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Pakis, Kanwil Kementerian Agama DIY, saking BPN Pak Imam, matur nuwun rawuhipun. Ugi Pak Panewu mewakili, ugi Forkompimda Pak Kapolsek, sinten malih niki saking perusahaan BUMN dan perusahaan swasta nasional ingkang wonten Gunung Kidul lan DIY nika alhamdulillah rawuh saking BRI, saking BPD Syariah, saking BSI, Pak Tabah alhamdulillah, saking BSI, nggih saking alhamdulillah semua yang menaungi pondok pesantren, tempat keluh kesahnya pondok pesantren rawuh sedanten saking wilayah Pak Kabid, saking kabupaten Pak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul Pak Sakban Nurani. Nyuwun ngapunten Pak, kepanasan jenengan. Mengke keireng monggo pinarang ajeng. Nyuwun ngapunten. Ning nggih pancen kadang-kadang nggih kudu manas barang ngeten iki nggih. Yen mboten kadepen wong pawudan. Terus sinten malih Pak sing dereng kula sebut niku kayak aku hadir rek sebut
Alhamdulillah saking perusahaan niku wau enten pimpinan SCTV Indosiar Yogyakarta nopo media cetak dan elektronik alhamdulillah sami rawuh ugi wonten Direktur Swadesi FM pundi wau mboten nonton nih. Oh katose lenggah wonten riku kok nggih. Alhamdulillah niki ugi wonten saking tim Satgas Halal DIY nika wonten wingking menika mangke insyaallah niku napa istilahnya mengverifikasi napa mengedukasi produk-produk ingkang wonten mriki dari sisi kehalalannya, membimbing kita bagaimana yang lebih baik. Bapak Ibu ingkang kita hormati, pagelaran menika estunipun boten soft opening tapi soft opening. Pak Wabu amargi sejatosipun niki sampun berjalan 2 tahun sebelum pandemi. Selama pandemi istirahat, alhamdulillah menika level 2 kanthi ngatos-ngatos mugi-mugi selamat. Gunung Kidul tetap harus bangkit secara ekonomi. Mila bismillah kula ajak masyarakat bismillah karo donga muga-muga selamat dibuka. Alhamdulillah enjing pun diudani penyakitnya milih hilang. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu ingkang kinurmatan, tujuan saking wontenipun nami rumiyin nggih niki pasar kerjan menyatu kalian naminipun BAIPA, wisata, edukasi, inspirasi, entrepreneurship, almuntas disingkat BAIPA. Terus nyuwun ngapunten mriko pun nonton tulisannya wisata ning dereng dereng diresmekne tulisannya niku. Tur nggih dereng izin ten Dinas Pariwisata, Pak. Ampun dibredel nggih. Iki mangke diedukasi mawon pripun saene perizianane biasane kalih Pak Jarwo nika kula le bisik-bisik kalih. Bisik-bisik monggo dibimbing Pak jenengan sing saking Dinas Pariwisata dibimbing niki amrih mlakune nek wonten sing salah ampun dibredel dibimbing mawon sampai saene ngoten kula. Kula tukang bredel-bredel kasih bangkit kok Bapak. Produk-produk orang kecil nggak ngerti perizinan tahu-tahu bredel-bredel mboten saged bangkit. Aku lagi pesen kali Pak Kapolsek nggih ngoten nggih. Ampun main bredel lek dereng enten izine dibimbing mawon. Lah niki mbok bilih dereng kedanten kecuali air mineral menika halal sampun Pak Jailani saking Satgas Halal. Terus jajan roti nggih sampun. Kita lajengaken kenging menapa kok niki pilihannya WIPA, wisata, edukasi, inspirasi. Niki mengambil peluang perkembangan wisata Gunung Kidul yang luar biasa. Nek bisi-bisi ngoten Pak Kadin pariwisata. Biasane niku nek nyenang ning liri-liri mawon nggih. Biasane niku lek wisata baru. Niku lek wonten celah kemaksiatan baru. Biasane ngoten niku Pak Bagus nggih. Nah niku kudu wonten keseimbangan wisata halal. Ambil peluang pelajar mahasiswa yang wisata ke Gunung Kidul biasanya niku mampir salah satu rukunnya kan mampir atau kunjungan industri. Kalau kunjungannya ke pabrik-pabrik besar, saya kira manfaatnya kurang. Karena di sana hanya wah bagus ya, gede ya. Tapi gak ada inspirasi apa-apa, gak ada pelajaran apa-apa yang dimunculkan. Tapi kalau kunjungannya kan anak-anak antri pada memproduk ternyata bisa jadi uang, mereka akan muncul minatnya menjadi wirausahawan. Nyatanya anak-anak yang seumur sekian bisa, itu kan sama dengan umur saya.
maka saya kalau mau insya Allah juga bisa. Dengan begitu maka akan muncul wirausahawan muda baru di Indonesia. Kita percaya dengan salah satu indikasi negara maju adalah prosentase wirausahawan yang tinggi. Dengan begitu maka Al-Mumtaz santri-santrinya nanti menginspirasi para remaja untuk menjadi wirausahawan. Itu tandanya memajukan Indonesia, terutama memajukan Gunung Kidul. Itu yang menjadi filosofi kenapa kita mendirikan ini. Jadi sebelum berkunjung ke area wisata sana, hampir ke sini dulu. Untuk kunjungan industri, kalau perlu field trip, batik bersama, pulang bawa hasil batiknya. Buat roti, alhamdulillah disperindak, saking disperindak, alhamdulillah kita juga sudah dibantu peralatannya. Ini tempatnya krono kurang besar, ternyata setelah dibantu kita buatkan yang atas ini. Insya Allah dalam rangka membuat ruang untuk workshop pembuatan roti, namanya pun rotas dan bakpia. Jadi alhamdulillah dari Kementerian Agama kita Madrasah Aliyah itu ditetapkan menjadi Madrasah Aliyah Keterampilan. Terus ke Pak Pengawas Pendidikan Pak Latif Jauhari dibimbing menjadi Madrasah Aliyah Keterampilan, khususnya di tata busana dan tata buga. Bila kita buatkan ruangan menika nyuwun donga pangapunten mugi-mugi enggal dados dan saged bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, niatan kita mendirikan ini selanjutnya adalah yang pertama mendorong ekonomi syariah Indonesia eksak, sehingga ini nanti akan menjadi halal tourism, halal food, bahkan wisata edukasi. Nomor kali pun menika jadi ajang bagi latihan para santri bekerja sama dengan masyarakat, dibimbing bersama-sama untuk menjadi wirausahawan. Kemudian yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Pak Kabid tadi, peran pesantren adalah pemberdayaan masyarakat. Maka alhamdulillah kita bersama dengan masyarakat kerja, menika sesepuhipun beliau Pak Kiai Marsudi, alhamdulillah Pak RT, Pak RW, Pak RT, Pak RW sekaligus Pak RW nggih, sekaligus Pak RW, lajeng didukung wonten wingking Pak Lurah nembe Gerah, lajeng saking Kapanewon nggih didukung menika alhamdulillah. Niki kerjasama kalian masyarakat, mayoritas ingkang jualan wonten niku masyarakat. Kita tingali mbok pilih dengan baru niki kathah kekirangan, kathah ingkang kedahipun dipun koreksi. Mila kasuwun kerawuan panjenengan kita suwun memang ngoreksi, mengevaluasi, terus mengedukasi, membimbing, mengarahkan bagaimana ini lebih baik, lebih Pak Kepala Dinas Pariwisata, bagaimana ini betul-betul nanti layak menjadi salah satu destinasi wisata Gunung Kidul. John bimbinganipun Pak Wagub, dan nanti kita mohon ada kesempatan Pak Wagub, bagaimana tadi saya matur, nanti menghadirkan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan ini, baik produknya bagaimana agar lebih baik, packagingnya dan seterusnya, sampai pada perizinannya. Kemudian bagaimana tempat ini menjadi wisata, itu bimbingannya dan juga perizinannya, agar nanti tidak melanggar aturan yang ada di pemerintahan. Maka pada kesempatan yang akan datang kita mohon akan mengadakan FGD. Nanti kami dibimbing, diarahkan bagaimana jalan cerita yang aman, nyaman, dan kemudian tidak melanggar hukum. Ngaten Pak Kapolsek, terus ini bimbingannya, nggih. Bilih ngaten, samangke kita suwun warahipun saking Pak Wagub juga meresmikan soft launchingnya nanti dengan memukul kentongan.
Salajengipun bar ngoten mangke acara bebas ning kagem bapak-bapak saking kepala dinas, saking berbagai pihak. Ini saya Asosiasi Kuliner Indonesia, nggih rawuh alhamdulillah Bunda Suci. Rawuh nanti kita mohon untuk memberikan pesan dan kesan. Insya Allah panitia akan mencatat. Syukur-syukur satu persatu sebelum kundur, wong niki mangke sampai siang. Sing kundur riyen monggo kundur riyen, sing dereng napa kesan-pesan dulu baru boleh kundur, ngono mboten napa-napa mangke. Sampai di jam kali 11, Pak. Nah, mangke kita suwun pesan kesanipun setunggal bapak setunggal. Tapi sak sampunipun mangke kita istirahatkan sebentar sebagaimana yang disampaikan oleh MC. Wabilih ngaten ingkang kula aturaken kathah kelepatan estu nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali saya melihat gebrakannya Al-Mumtaz, gebrakannya Pak Kiai Khairun yang bisa membaca peluang-peluang entrepreneur santri, bagaimana santri bisa lebih kreatif, berinovasi, berkreasi, menciptakan berbagai macam olahan. Ini kita aplaus, tepuk tangan yang luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan idenya beliau. Ya alhamdulillah ini saya kasih support yang luar biasa. Dan kami sendiri dari Aliansi Kuliner Indonesia sudah bekerja sama dengan Happy Trend, Himpunan Ekonomi Pondok Pesantren, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, dan seluruh Happy Trend Indonesia, hampir menyeluruh 34 provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah sendiri salah satu Happy Trend khususnya Pondok Pesantren Al-Mumtaz sendiri termasuk binaan dari 28 BUMN rekanan Aliansi Kuliner Indonesia. Kami didukung oleh beberapa program piloting project dari Kementerian Koordinator Perekonomian, karena Jogja ditunjuk sebagai piloting project yang kelima. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 8 dan tanggal 9 kita sudah implementasikan di Desa Wisata Putu Kepuh, Kabupaten Gunung Kidul, itu di Kecamatan Lipar, Desa Katongan. Nah, ini luar biasa juga kenapa kita menarik Gunung Kidul untuk diangkat sebagai destinasi wisata. Ini produk halalnya yang kami munculkan karena memang hampir tidak ada, baru satu-satunya di Indonesia, Yogyakarta khususnya Putu Kepuh itu mengangkat destinasi wisata halal termasuk Ponpes Al-Mumtaz. Ini luar biasa, ini menjadi percontohan luar biasa ini. Saya terus terang ini sama Pak Kiai Khairun, saya nggak bisa ngomong lagi, luar biasa, betul-betul luar biasa. Dan saya juga mohon doa restunya kepada para hadirin, kepada bapak-bapak, ya para tamu undangan. Insya Allah saya besok tanggal 20 November ini saya akan berangkat ke Turki, ke Swedia, sama ke Baghdad. Dan insya Allah saya akan membawa misi untuk Bazar Internasional Produk Halal Summit Expo, mewakili dari negara Indonesia di 35 negara undangan seluruh dunia. Dan insya Allah saya didaulat untuk memberikan sambutan mewakili dari 35 negara di dunia. Saya mohon doanya agar produk-produk Indonesia, khususnya hampir seluruh Indonesia, bisa kita kenalkan di mancanegara. Itu yang saya bawa produknya. Nyun Sewu itu ada beberapa fashion, food and beverage, terus ada aksesoris, ada handicraft, ada komoditi di antara cengkeh, pala, kapulaga, mete, dan lain-lain. Tapi kami tidak menerima sayuran ataupun buah-buahan. Dan kami ada andalan dari DIY sendiri, yaitu
pengalengan. Jadi masakan olahan dari para kaum perempuan itu membuat olahan makanan tradisional tapi di packaging secara kaleng. Terus ada keripik-keripik dan olahan-olahan lainnya. Ada beberapa pondok pesantren, santri-santri juga nanti kita bangkitkan entrepreneurnya untuk mengemas seperti sambal, beraneka macam sambal. Ada sambal bawang, sambal terasi, sambal teri, semuanya serba sambal kita packing dengan kalengan. Nah, ini kita akan kenalkan di produk mancanegara dengan expose with halnya, yang mana kita bekerja sama dengan pemerintahan Turki, terus Kabin Turki Diaspora, terus kita juga didukung oleh Kemenlu, Bu Retno Marsudi, terus sama Kemenko Perekonomian, terus kemarin saya sowan ke Sesmennya BUMN Pak Sesianto, Kementerian BUMN dan beberapa BUMN lainnya. Alhamdulillah mendapat dukungan dari pemerintah RI yang luar biasa, dan nanti pada saat pemberangkatan kontingen katakanlah dari Indonesia sendiri akan dilepas oleh beberapa kementerian, dan saya mohon dukungannya para tamu undangan, para wali santri, khususnya Bapak Heri Susanto, Wabub Kabupaten Gunung Kidul, bahwa banyak sekali produk-produk Gunung Kidul yang bisa diangkat tidak hanya di lokal, tetapi kita kenalkan di internasional. Dan saya berharap insya Allah Bajar ini akan sukses, dan kami juga berharap insya Allah Bajar kita juga boots-nya kita akan desain sedemikian rupa sehingga jangan sampai mempermalukan nama Indonesia. Karena disinilah salah satu uji kita, keberhasilan kita, bagaimana Bajar ini bisa sukses dan berhasil, dan kita mendapatkan buyer ataupun off-taker yang bisa menaungi produk-produk ini untuk ekspor, naik kelas atau go ekspor. Dan ini sendiri saya di sini juga memperkenalkan, saya sebagai Direktur Utama PT Nusantara Madani Internasional, khususnya UMKM Go Export, di bawah binaan saya sendiri di perusahaan saya, ini menaungi beberapa para UMKM hampir menyebar seluruh Indonesia, dan kami bekerja sama dengan beberapa kementerian. Saya mohon dukungannya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Untuk itu saya ngasih sepus luar biasa kepada Ponpes Al-Mumtaz dengan ide dan gagasannya. Terima kasih banyak. Khairul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Bupati, mungkin akan berbahas terkait dengan menindaklanjuti apa yang sampun pengarahan Bapak Salau, dan juga Bapak Ibu hadirin yang kami hormati juga, Kepala Dinas Perindak, kemudian Pak Lalu atau yang itu beserta dengan Forkom Tim Kapanewon. Oh, itu tadi kamu ya. Tim Kapanewon, apa Ya, sama ya. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, wabil khusus Pak Masuk Pondok Pesantren Al-Mumtaz, Pak Haji Fairon Marzuki. Terus seperti yang sampun disampaikan Bapak Wakil Bupati Riau, memang untuk pengembangan wisata, khususnya wisata khusus dalam hari ini termasuk kuliner. Kalau di sini kan nanti banyak sinergi yang harus masuk, Bapak. Yang pertama memang kita siapkan dahulu master plan-nya. Seperti apa master plan ini nanti terintegrasi dengan pondok pesantren, kemudian ada di sini kita sudah punya Bindelok. Jadi nanti ada saling terkaitan. Samping itu juga memang posisi sangat strategis di pinggir jalan, tetapi itu tetap harus kita siapkan master plan yang
yang pas. Master plan ini tidak hanya berkaitan dengan penataan tempat, penataan lahan, tapi juga sampai dengan model-model struktur bangunan pun. Kalau di sini kita mau konsepnya seperti apa? Apakah nanti konsepnya etnis atau semi modern atau yang lain? Nah itu sudah perlu nanti kita siapkan. Nah sebelum itu juga perlu diperhatikan menopo tanah mereka sudah clear and clean istilahnya. Jadi tanahnya tidak istilahnya sudah tidak menjadi tanah yang sengketa istilahnya. Jadi tanahnya sudah clear, sudah memang ada model kerjasama atau tanahnya milik tanah desa modelnya seperti apa. Kemudian juga perlu diketahui bahwasannya sesuai dengan peraturan atau Perda Gubernur tahun nomor 40 tahun 2020 bahwasannya sekarang untuk Darus itu di setiap kelurahan hanya diperkenankan ada satu. Nah untuk itu nanti bisa bersinergi dengan Darus yang ada di kelurahan. Nah, di sini maksudnya kelurahan Beji. Nah nanti bisa menjadi sub Darus dari kelurahan Darus yang ada di Beji. Dan nanti juga bisa dibentuk desa wisata di desa Beji itu atau di kelurahan Beji, sehingga nanti bisa bersinergi di dalam kelembagaan Darwis. Nanti juga ada BUMDes yang ada di Darwis seperti itu. Nanti di bidang kami, di bidang pengembangan destinasi, nanti bisa kita berkoordinasi secara lebih intensif juga di kelembagaan di tempat Pak Darwo Kolowau. Pak Darwo itu di bidang kelembagaan, nanti saya di bidang pengembangan destinasi. Nanti bisa di Sewu, nanti bisa kami merapat untuk kita bisa ngobrol lebih detail, lebih teknis untuk pengembangan destinasi ini. Saya kira ini sudah menarik karena dulu di Bulung Pari juga sudah ada pasar Serawung. Nah itu nanti bisa disinergikan. Dan di sini sudah ada pasar kuliner Kerjan gitu. Paku Dirjan. Ini kan nanti bisa jadi alternatif untuk destinasi minat khusus, terutama dalam hal kuliner. Saya kira Niko yang bisa saya sampaikan untuk mewakili Dinas Pariwisata. Sudah mohon izin karena Ibu di PLT Kepala Dinas Pariwisata bersamaan dengan acara yang tidak bisa ditanyakan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Jadi mungkin tambahan sedikit juga karena sebelum di pariwisata kami di Dinas Kominfo bahwa khususnya yang menangani publikasi. Jadi ini juga nanti selain kita master plan-nya juga sudah siap, tanahnya tidak ada masalah, kemudian kita model kerjasama seperti apa, yang terakhir nanti pemasarannya. Karena saya lihat tadi di sini sudah ada pusat untuk teknologi informasi, ini bisa kita manfaatkan. Jadi kekuatan medsos itu sangat luar biasa sekarang. Nah itu nanti mungkin bisa kita pakai untuk strategi bagaimana memasarkan pasar kuliner yang ada di sini. Dan juga mungkin perlu diketahui juga bisa menyampaikan kepada Bapak Wakil Bupati pula bahwasanya medsos pemerintah Kabupaten Gunung Kidul alhamdulillah mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Kemarin di anugerah Media Humas kita mendapatkan juaraan nomor 1 se-Indonesia. Kita juga berkat Bapak Kepala Dinas Perindak yang dulu di Dinas Kominfo juga. Beliau atasan kami di Dinas Kominfo sekarang tidak. Saya kira Niko beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sudah mengucapkan terima kasih, apresiasi karena ini sudah menambah kasanah atau pilihan-pilihan alternatif untuk wisata. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mesti syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Ending menika alhamdulillahirabbil alamin. Dina usra kalau ending dipun iringi tintik hujan yang tepat tetap deres nanging saat menika kita saged tempal manunggal wonten ing papan menika. Mugi-mugi tempal kita sami tanpa pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula saking naminipun keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat khususipun dan dengarkanipun
Bapak Kiai Haji Khairul Marzuki lan sedaya warga ageng masyarakat wonten ing kukuban menika ingkang saat menika saged ngajani pembukaan apa wau jenenge opening pembukaan apa nih shop opening pembukaan pasar atau pasar baik kerjasama pesantren kalian masyarakat ini salah setunggal saking fungsi pondok pesantren. Keranten pondok pesantren ada 3 fungsi pokok. Salah satu saking fungsi menika nggih pemberdayaan masyarakat. Mugi-mugi anggenipun Pak Khairul memberdayakan masyarakat menika tansah dipun paringi ridho saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun pesantren kalian masyarakat ada sebuah kerjasama yang luar biasa, saling bahu membahu, saling mendukung, saling menguntungkan. Insya Allah inilah salah satu dari fungsi pesantren yang sangat luar biasa dan sangat dinanti oleh warga masyarakat. Kita ngertos mungkin 20 tahun yang lalu daerah menika tetap sakit kita presani sesarengan, tapi di tangan lembutnya Bapak Kiai Haji Khairul Marzuki dipun sulap beberapa tahun kemudian dados mekaten mugi-mugi menika termasuk rawatan min riyatil jinan. Amin. Bapak Ibu yang kula hormati, saestu boten saged matur kathah ajawi namung nderek bingah ingkang tanpa upami kraten betul-betul pesantren sudah menunjukkan tidak hanya sebagai fungsi pendidikan agama utawi tafakuh fiddin kagem para putra santri nanging ugi memberikan manfaat yang luar biasa bagi warga masyarakat. Saestu mugi-mugi pesantren Al-Mumtaz ke depan betul-betul bisa memainkan perannya yang maksimal baik di sisi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa membantu program-program pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, monggo sareng-sareng kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala intinipun mugi-mugi langkah ingkang sae di masa pandemi menika Gusti Allah enggal ngersakaken kanthi ikhtiar-ikhtiar kita sedaya langkung-langkung ikhtiar dukungan saking pondok pesantren cobaan berat ingkang arupi pandemi COVID-19 mugi-mugi enggal dipun luari utawi dipun cabut saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gunung Kidul saged dados handayani Gunung Kidul ingkang subur makmur kemarepah loginawi di tangan pemimpin kita sedaya Bapak Bupati dan Wakil Bupati didukung dibiyantu oleh sedaya warga masyarakat dan sedaya komponen termasuk saat menika Pak Wakil luar biasa nih karena destinasi wisata sampun pikak nih Bapak nih jadi niki tentang Yusuf menyang mulih nestu nek akad ngoten niku sampun takdir kosong. Mugi-mugi tidak membawa dampak negatif meskipun betul-betul pandemi yang membelenggu kehidupan kula panjenengan sami enggal dipun cabut saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana mu'siran fa yassirhu
in kana ba'idan faqribhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saltuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa qula hayatin fi kamal istiqamatin wa hifdhan minal ijab wal kibri wal hasad wa rizqan wasi'an halalan ghairan naqisin yakunu lana aunan ala man hajirasan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wal 'afwu minkum siratal fatan jeung ngapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Khairon Marzuki, yang saya hormati Pak Panewu, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, ya, Pak Lurah, kemudian Pak Yusuf, perangkat Pak Panewon Patuk, dan kau hormati para ulama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wali santri, yang pada kesempatan hari ini menyempatkan hadir dalam rangka agenda kegiatan pasar atau kuliner di Kecamatan Patuk, yang kau hormati. Puji syukur pembuatan sampun kudu akan kematan arisanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Muhagung ingkang tansah paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten wekdal menjamin saged makempal. Insyaallah mudah-mudahan kula panjenengan sami tansah sehat walafiat. Amin. Salawat wa salam tercurah dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan pendiri-pendiri pun. Ugi termasuk kalau penjaringan kami, mudah-mudahan jamaah kita bersahabat. Pak Kiai, Bapak Ibu hadirin yang bangsa dihormatkan, tentu saya atau kami sebagai pemerintah mohon maaf yang seyogianya Pak Bupati tersorawuh pada kesempatan ini. Namun demikian karena ada agenda yang secara kebetulan bersamaan sehingga beliau menugaskan saya untuk hadir di tengah-tengah baru sekalian. Yang selanjutnya tentu kami selaku pemerintah daerah merasa syukur dan sekaligus bangga bahwasanya rukunnya masyarakat atau Kabupaten Patuk utamanya dengan wisata kuliner yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai luar biasa. Insya Allah ini juga akan mencerminkan bagaimana suasana kondusif yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini insya Allah ke depan akan terwujud dengan baik. Tentu kami selaku pemerintah daerah sekali lagi mengapresiasi pada kesempatan ini dan terima kasih kepada Pak Kiai beserta jajaran yang telah menginisiasi adanya kegiatan pasar atau kuliner yang secara kebetulan melibatkan banyak masyarakat, dan alhamdulillah juga itu di dalamnya para santri yang ada di Pondok Pesantren. Tentu ini adalah bagian upaya pemerintah yang insya Allah kami akan bersinergi secara bersama-sama. Konsep kami Gunung Kidul membangun bagaimana kita melibatkan peran serta masyarakat
tidak terkecuali seluruh elemen dan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Tentu menjadi kekhawatiran ketika nanti salah satu objek yang nanti akan menjadi skala prioritas kami adalah pariwisata. Betul ada yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwasanya tentu di sisi lain ada positifnya, tetapi kemungkinan juga tidak bisa kita pungkiri bahwa juga ada faktor lain, di antaranya adalah potensi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Tentu dengan adanya pasar-pasar kuliner yang melibatkan peran serta masyarakat, mengedukasi masyarakat ini adalah wujud keseimbangan. Insya Allah ekonomi kerakyatan ini harus bangkit, tentu bersama-sama dengan pemerintah. Jadi nanti kalau ada pembangunan yang megah, mewah, dan ramai di Kabupaten Gunung Kidul ini, tentu kita juga harus menjaga kestabilan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana peran serta masyarakat ini ikut terlibat dalam rangka pembangunan di Gunung Kidul. Tentu yang paling penting adalah bagaimana kita secara bersama-sama berupaya bersinergi agar kiranya peran masing-masing masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya nanti bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah. Tadi Pak Kiai sudah sampaikan, insya Allah akan bersinergi dengan dinas perdagangan, ada Pak Kepala Dinas, yaitu Pak Sulit, juga dari dinas operasi dan juga pihak-pihak yang lain dari kawan-kawan kami dari pemerintah daerah. Nanti mohon kiranya bisa bersinergi bersama-sama. Saya sangat sepakat apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwasanya untuk bisa FGD secara bersama-sama ini kayu bersambut Pak Kiai. Jadi kami mempunyai skala prioritas ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah bagaimana kita secara bersama-sama dengan rakyat, pemerintah, bagaimana bisa mengoptimalkan seluruh potensi, seluruh sumber daya yang ada di masyarakat Gunung Kidul utamanya ini secara bersama-sama untuk kepentingan yang lebih besar. Gunung Kidul membangun adalah kita bersama-sama. Siapa itu Gunung Kidul adalah kita semua. Maka keseimbangan baik itu dari sisi sosial, dari ekonomi, dan juga sisi-sisi yang lain tentu harus kita jaga agar kesinambungan pemerintah ini bisa dengan baik berjalan dan insya Allah akan kondusif. Insya Allah Pak Kiai, kami pemerintah tentu akan hadir di tengah-tengah masyarakat di semua lini, tidak saja di sektor-sektor komunitas tertentu, tetapi kami hadir di seluruh komunitas. Di antaranya adalah IKM. IKM yang ada di Gunung itu luar biasa Pak Kiai. Ada 21.628. Dan ini tugasnya Pak Operasi keliling untuk mengedukasi untuk bersama-sama masyarakat, bagaimana masyarakat nanti tidak tertinggal jauh. Karena kalau nanti wisata nasional ini sudah berkelas dunia, tentu nanti level-levelnya itu juga akan level-level tertentu untuk bisa masuk ke ranah-ranah tersebut. Tetapi dengan view yang sangat luar biasa, kemudian dengan lokasi yang tidak jauh dari jalan utama, ini saya pikir lokasi yang sangat strategis, view-nya juga luar biasa. Mohon nanti untuk dibimbing, untuk bisa bersinergi bersama-sama dengan dinas pariwisata, kira-kira ini nanti desainnya akan seperti apa, kemudian master plan ke depannya seperti apa. Maka ini adalah jadi bagian dari wisata minat khusus yang insya Allah nanti tidak saja sekedar menikmati pantai, tetapi di sela-sela waktunya nanti bisa mampir di Pondok Al-Mumtaz ini, dan insya Allah bisa bersama-sama masyarakat menikmati potensi yang ada di dalamnya, di antaranya adalah kuliner. Dan tentu kami sepakat agar kiranya kalau ada hal-hal yang nanti kiranya itu belum pas, belum sesuai, teman-teman dari dinas untuk bisa mengedukasi agar kiranya langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan sehingga akan bisa lebih cepat, mempermudah, sekaligus bisa tepat mengimplementasikan berbagai permasalahan yang mungkin insya Allah kita bisa tangani bersama. Salah satunya adalah perizinan, kemudian sertifikasi halal, kemudian dan yang lain-lain. Alhamdulillah dari kami pemerintah daerah sudah mengeluarkan, Pak Bupati sudah memberikan instruksi bahwasanya agar kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kedinasan itu sekiranya lebih banyak mengutamakan produk-produk lokal. Jadi kami sudah sejalan, sudah sepakat, insya Allah bagaimana kita tinggal mengoptimalkan sinergi dan kerjasama ini, dan insya Allah ke depan ini akan bisa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung secara umum. Saya pikir mengatakan Pak Kiai, sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan ini dan mudah-mudahan akan menjadi sebuah semacam
semacam virus kebaikan yang nanti akan tumbuh berkembang tidak saja di kampanye Uang Patuh ini, tetapi juga bisa di tempat-tempat lain, sehingga insya Allah kesejahteraan masyarakat ini akan lebih merata, tidak saja di sektor atau di titik tertentu, tetapi hulu sampai dengan hilir ini insya Allah secara bersama-sama dengan pemerintah ini bisa meningkatkan kesejahteraan dengan bersinergi secara bersama-sama. Saya pikir demikian Pak Kiai yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanyakan tabuh dengan menika ugi apa aktor dengan Basu